Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita ketemu di akhir pekan. Hari ini ada peristiwa yang sangat penting dan juga menarik karena direncanakan siang nanti akan berlangsung deklarasi bakal calon presiden Anies Baswedan yang berpasangan dengan bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar ini akan berlangsung di Surabaya. Dan tadi malam Partai Demokrat secara resmi setelah rapat Majelis Tinggi memutuskan untuk menarik atau mencabut dukungan pencapresan Anies Baswedan. Nah, saya akan mengajak Anda untuk mendialogkan soal ini, membahas soal ini. Apa sih implikasinya dengan dukungan dari PKB dan kemudian penarikan dukungan dari Partai Demokrat itu bersama dengan seorang analis dan juga ini akademisi di kampus Universitas Nasional Jakarta, Bung Salamat Ginting. Assalamualaikum, Bung Ginting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bung? Sehat? Alhamdulillah sehat. Banyak orang yang kaget-kaget ya dengan dinamika politik dalam beberapa hari terakhir ini ya. Termasuk saya, Bung. Oh ya, saya kira ya Anda bagian dari masyarakat, termasuk saya juga gitu, terkejut juga. Tapi oke, sekarang kita sudah mulai mendapat peta gambarannya lebih jelas, begitu ya, Bung? Ya. Ya. Bagaimana kita membaca peristiwa ini? Ya, saya melihat bahwa masuknya Muhaimin ini adalah dinamika politik yang anomali ya, dalam pengertian tidak dipikirkan orang selama ini, karena Muhaimin tidak pernah masuk dalam radar itu. Tapi dinamika politik di porosnya Prabowo akhirnya memaksa ada situasi yang sangat cepat, dan maka kemudian itu dimanfaatkan dengan sangat baik oleh kingmaker koalisi perubahan, dalam hal ini Surya Paloh. Selama ini kelemahan dari poros Anies Baswedan adalah lemahnya ceruk suara di Jawa Timur, terutama di kalangan Nahdlatul Ulama. Ini kita tahu bahwa Muhaimin adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, dan dia memang lahir dari produk NU dan betul-betul orang Jawa Timur. Sehingga kita tahu bahwa sejak pemilu 1955 hingga pemilu 2019, jelas sekali bahwa posisi Nahdlatul Ulama atau yang sekarang ada PKB selalu mendominasi di Jawa Timur, bersaing memang dengan kelompok PNI yang saat ini diwakili oleh PDIP. Selalu nomor satu, nomor dua begitu ya. Dan NU juga kuat di Jawa Tengah serta Jawa Barat. Kita ingat bahwa geopolitik Indonesia itu 60-65% masih di Pulau Jawa. Jadi siapapun yang menguasai Pulau Jawa, dia akan bisa memenangkan pertarungan dalam pemilu presiden kapanpun, termasuk 2024 mendatang. Jadi menurut saya Muhaimin adalah paket komplit ya, karena pertama dia warga Nahdlatul Ulama, kemudian memegang kendali Partai Kebangkitan Bangsa yang memang dilahirkan dari rahimnya NU, ketiga dia menjadi warga Jawa Timur, sehingga kebutuhan poros Anies Baswedan menjadi semakin lengkap, Bung Hersu. Ada kubu nasionalis yang diwakili oleh Nasional Demokrat atau Nasdem, kemudian ada PKS yang bisa dibilang kanan luar, kini ada kanan dalam, lebih moderat, NU. Dan ini kita tahu juga NU adalah yang ormas Islam terbesar di Indonesia. Jadi lepasnya Demokrat ini sepertinya kemudian terobati dengan kehadiran PKB. Jadi saya tidak melihat Muhaimin ansih, tapi di belakangnya adalah NU dan PKB. Dan ini tidak dimiliki oleh porosnya Ganjar Pranowo dan juga porosnya Prabowo Subianto. Sehingga komposisi yang ada di dalam poros pendukung Anies Baswedan itu justru paling lengkap dibandingkan dengan poros Prabowo maupun Ganjar Pranowo. Kalau selama ini saya melihat Anies ada di posisi ketiga di bawahnya Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, maka dengan
peta yang berubah ini, saya melihat bahwa poros Anies Baswedan justru sekarang ada di posisi teratas, Bung Hersu. Jadi lengkap paketnya, dan ini yang kemudian menjadi pertanyaan, menjadi tantangan bagi poros yang lain. Apakah kemudian akan juga memilih calon wakil presidennya dari kubu Nahdlatul Ulama? Begitu, Bung Hersu. Ya, ya. Oke. Jadi Anda melihat ini betul-betul merupakan merupakan satu jawaban, dan juga ini langkah yang berani gitu yang dilakukan oleh Surya Paloh dan tentu Anies Baswedan, karena orang kemudian kan kalau kita melihat reaksi dari Nasdem, maksud saya dari SBY dan AHY, reaksi dari Demokrat itu menganggap mereka ini sebagai pengkhianat, itu Bung Ginting. Ya, saya tidak melihat sebuah pengkhianatan, Bung Hersu. Jadi politik itu sangat dinamis. Kita bisa lihat pada Kamis, Jumat, Sabtu, tanggal 24, 25, 26, itu ada pertemuan Anies dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Pada hari Jumatnya bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, dan pada hari Sabtunya pertemuan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Kebangkitan, ya, Ketua Majelis Suro PKS Salim Segaf Al-Jufri. Kemudian ternyata pada hari Senin itu ada pertemuan di PAN, yang kemudian juga, hari Minggunya masih Anies dan AHY masih menonton acara wayang di PKS. Kemudian hari Senin ada peringatan ulang tahun PAN. Kemudian di situ juga bisa dilihat ada dinamika ketika Prabowo mengangkat nama baru koalisinya menjadi Koalisi Indonesia Maju sama dengan nama kabinet, maka Muhaimin merasa bahwa peluang saya untuk menjadi calon wakil presidennya Prabowo sudah hilang gitu. Jadi kelihatan sekali bahwa yang akan di-endorse adalah Prabowo akan berpasangan dengan Erick Thohir. Nah, dari sini kemudian Muhaimin merasa bahwa sudah waktunya mengambil keputusan setelah digantung selama sekitar 1 tahun, tidak juga diumumkan menjadi calon wakil presiden, maka bubarlah Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Bersamaan dengan itu juga, maka ketika Muhaimin bergabung dengan poros yang mendukung Anies Baswedan, maka begitu Demokrat keluar, maka poros atau koalisi perubahan juga bubar. Jadi ini sesungguhnya 3 koalisi sudah bubar, Bung Hersu. Koalisi Indonesia KIB, ya, Koalisi Indonesia Bersatu, di mana ketika P3 itu hengkang lari ke PDIP, maka itu bubar. Begitu juga KKIR dan juga KPP, Koalisi Perubahan dan Persatuan. Maka kemudian kita tahu ini bukan sebuah pengkhianatan, tapi ini sebuah dinamika yang harus dipahami. Karena selama ini ketika pasangan Anies dengan AHY, maka publik juga atau analis politik juga melihat bahwa ini sebuah kelemahan. Karena itu tidak bisa ditutupi oleh AHY. Kita tahu bahwa elektabilitas AHY dibandingkan dengan Muhaimin Iskandar, khusus di Jawa Timur, Muhaimin lebih tinggi, Bung. Memang kalau secara nasional AHY merata, tapi yang dibutuhkan oleh Anies adalah bagaimana ceruk di Jawa Timur itu bisa dikuasai. Maka dengan hadirnya Muhaimin dengan background NU, maka dia akan bisa mendapatkan ceruk itu di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga Jawa Barat. Kita tahu di Cirebon ada mantan ketua PBNU, Sail Agil Sirat, yang juga cukup kuat. Ini akan membantu, dan kita tahu bahwa pertarungan di Jawa Barat ini lebih pada pertarungan antara kubu Anies dengan kubu Prabowo Subianto, tapi dengan masuknya PKB, saya kira juga Anies akan lebih unggul. PKS juga sudah menguasai, bisa dibilang Anies cukup kuat di DKI, juga kemudian ada PKS yang membackup di Jakarta, di Banten, dan Jawa Barat. Maka 3 provinsi ini kemungkinan akan dimenangkan oleh Anies Baswedan dan juga
kita lihat kalau di Jawa Tengah memang pertarungan sudah bisa diperkirakan kubu merah dalam hal ini Ganjar kemungkinan akan memenangkan pertarungan di Jawa Tengah, tapi tentu tidak bisa juga telak karena kita tahu pada Pilgub sebelumnya Ya. Ganjar bertarung dengan Sudirman Said juga perbedaan hanya 7%. Artinya bahwa Ganjar juga mitos selama ini Jawa Tengah dikuasai merah akan dibuktikan juga bahwa apakah pada 2024 ini akan seperti itu juga karena ada suara NU yang menurut saya akan lari ke kubu Ganjar karena inilah baru pertama kalinya setelah era Presiden Abdurrahman Wahid PKB atau NU PKB maksud saya ada wakil untuk ikut dalam pemilihan presiden begitu Bung Hersu. Ya, oke. Jadi Anda tadi menyebut DKI, Banten, Jawa Barat itu jadi daerah yang juga akan tetap dikuasai oleh Anies Baswedan gitu ya sekarang. Dan selama ini kelemahan dia kan kalau kita ngomong Jawa ini kan sebenarnya kita lihatnya pertarungan di 3 provinsi besar ya. Jawa Barat dengan pemilih terbesar, kemudian Jawa Timur nomor 2 terbesar dan Jawa Tengah nomor 3 terbesar begitu ya. Betul. Selama ini kan memang Anies paling lemah itu di Jawa Timur gitu. Prabowo sudah investasi lebih awal di situ. Tapi dengan masuknya Muhaimin ini menambal lubang besar di situ ya, yang selama ini jadi lubang besar Anies. Sementara perlu dicatat juga di Jawa Tengah itu kan ada elemen NU yang lebih duluan itu mendukung Anies Baswedan, yakni keluarga Sarang, keluarganya Mbah Maimun ya. Di situ kan ada putra Mbah Maimun yang juga sudah mendukung Anies Baswedan, dan kemudian ada kakaknya ulama yang sekarang lagi sangat naik daun, yakni kakaknya Gus Baha, yakni Gus Mahasin kan juga sudah lari ke Anies Baswedan. Jadi saya kira mungkin bisa ketemu di sini ya kepentingan yang berbeda tadi. Persis, jadi ketika kunjungan Anies Baswedan kemarin ke Jombang mengunjungi juga makam-makam tokoh-tokoh NU dan juga menghadap bertemu dengan ibundanya Muhaimin Iskandar, menurut saya juga ini sebuah pertanda waktu itu bahwa ini akan ada pergolakan politik atau dinamika politik yang di luar dugaan, dan ternyata betul bahwa PKB kemudian mengambil keputusan akan bergabung dengan koalisi perubahan dan persatuan. Dan ini menurut saya perjuangan yang dilakukan oleh Surya Paloh ini masuk akal dalam pengertian kita tahu Surya Paloh yang duluan ketika menyokong Ahok waktu itu, kemudian Surya Paloh juga yang pertama kali mendeklarasikan Jokowi. Jadi track record yang cukup bagus oleh Surya Paloh ini menurut saya ini harus juga diperhatikan bahwa dia adalah kingmaker yang sangat kuat saat ini. Kingmaker dalam koalisi perubahan memang saya lihat tidak setara, Bung. Sahamnya Surya Paloh memang lebih tinggi dalam pengertian dia yang berani ngambil keputusan dan risiko untuk keluar dari koalisi pendukung Jokowi, pemerintahan Jokowi, kemudian juga mendeklarasikan Anies di saat ada desas-desus Anies akan ditersangkakan dan segala macam, dan juga dia membiayai deklarasi dan lain-lain. Dia sahamnya lebih tinggi. Kemudian kita tahu Demokrat adalah partai yang terakhir mendukung Anies Baswedan dalam deklarasi. Yang kedua adalah PKS. Kita juga tahu di koalisi pendukung Prabowo, kingmakernya adalah Jokowi, dan juga di kubunya Ganjar, queenmakernya adalah Megawati Soekarno Putri. Jadi ini pertarungan antara 3 kingmaker dan queenmaker. Nah, selama ini kita tahu bahwa yang pertama mendeklarasikan capres adalah Surya Paloh, dalam hal ini menggelorakan Anies, dan sekarang juga Surya Paloh lagi-lagi yang pertama mendeklarasikan wakil presiden. Jadi ini bukan main-main. Saya kira Surya Paloh tidak akan mengorbankan Anies begitu saja karena dia sudah berjuang maksimal ketika kemudian 16 Juli apel siaga Nasdem itu juga mengatakan bahwa dia tidak akan mundur untuk mendukung Anies. Ini yang harus dipahami di grassroots yang barangkali kecewa dengan
adanya konflik yang luar biasa antara Nasdem dengan Demokrat. Menurut saya biasa saja hal ini dalam sebuah situasi politik, tidak usah kemudian diangkat sebagai baper. Sayang kalau kemudian Demokrat keluar dari koalisi perubahan. Saya pikir ini mungkin akan diperhitungkan kembali oleh Demokrat menurut saya, apakah kemudian akan betul-betul hengkang atau tidak, karena posisi Anies adalah simbol perubahan. Kalau memang Demokrat itu ingin perubahan, ya simbolnya hanya ada pada Anies, bukan keberlanjutan ada pada Prabowo maupun Ganjar Pranowo. Dan saya lihat juga Bung Hersu, dalam sejumlah survei, publik juga tidak ingin mutlak pada kubu perubahan saja dan kubu keberlanjutan, tapi adalah kombinasi antara keduanya. Jadi tidak mungkin keberlanjutan tanpa perubahan atau perubahan tanpa keberlanjutan. Maka dengan masuknya Muhaimin ini adalah kombinasi moderat, dan itu sudah didapatkan oleh koalisi yang mendukung Anies Baswedan. Begitu Bung Hersu. Nah, ini menarik nih analisis Anda ya, karena banyak orang yang kemudian mencurigai ini ada semacam skenario atau ada kong kali kong lah antara Surya Paloh dengan Jokowi itu untuk menjebak Anies Baswedan dengan menempatkan Muhaimin. Apalagi kemudian kan kita tahu kemarin pada waktu ribut-ribut itu hari Kamis ya, itu Surya Paloh bertemu juga dengan Pak Jokowi di istana gitu. Ya, saya kira kedatangan Surya Paloh yang bertemu Jokowi itu ingin mengabarkan. Ini kan seperti pertemuan sebelumnya ketika Presiden Jokowi menanyakan siapa sih calon wakilnya Anies Baswedan begitu. Ya, Surya Paloh menjawab begitu. Dan juga saya kira Surya Paloh ini kan seorang petarung, ingin mengatakan kepada Jokowi, jangan ganggu, kira-kira jangan ganggu, ya Pilpres silakan berjalan, kita bisa berbeda pilihan, tapi marilah kita berkompetisi secara fair. Dan sebelumnya juga sudah dikemukakan jangan ada politisasi hukum terhadap calon presiden dan maupun calon wakil presiden. Ini juga yang harus diingat ketika Jokowi akan maju dalam Pilpres 2014. Ketika itu rame kasus bus yang terbakar, bus Cina, Bung Hersu. Itu kan kemudian akan disuarakan ini bisa menjerat Jokowi. Kemudian bagaimana SBY dan lain-lain juga berpikir janganlah ini menjadi hukum yang dipolitisasi. Jadi kasus Muhaimin yang terjadi pada 2012 di era SBY, saya pikir kalaupun berjalan itu sudah diperhitungkan betul oleh Surya Paloh. Yang penting sebenarnya bukan sekedar Muhaiminnya, tapi NU dan PKB. Di sini sekaligus menandakan bagi Surya Paloh, NU lebih dibutuhkan ketimbang kemudian Demokrat, dalam pengertian suaranya lebih dibutuhkan untuk Pilpres kali ini. Maka kemudian wajar kalau ada peralihan antara dari sebelumnya Anies sudah memutuskan AHY untuk menjadi cawapres, tapi kemudian ada dinamika yang berkembang, ya itulah seperti perjodohan Bung Hersu ya. Ya. Kartu undangan belum disebarkan, janur kuning juga belum ada juga ke KUA, jadi masih bisa berubah pasangan. Menurut saya itu bukan pengkhianatan. Ini adalah perjodohan politik, begitu Bung Hersu. Ya, oke. Nah, tadi saya mencermati pernyataan Anda tadi bahwa Pak Surya Paloh itu lebih mementingkan NU-nya dan PKB-nya begitu. Dan Anda tadi mengkaitkan dengan kasus yang kemungkinan menimpa Muhaimin. Karena ini kan lagi rame juga ya spekulasi. Ya, betul. Wah, jangan-jangan bakal kena ini karena KPK sekarang sedang mengusut kasus lama dari Muhaimin gitu. Ya, apa maksud Anda pernyataan Anda tadi itu? Iya. Menurut saya Surya Paloh juga sudah menghitung itu ya, dan dia juga sudah menghitung ketika Sekjen Nasdem harus dijerat, dia tahu betul ya silakan aja, tapi Nasdem akan tetap berjalan dengan Anies. Begitu juga dengan kasusnya Muhaimin. Kalaupun Muhaimin dijerat, saya kira dia akan tetap punya pilihan-pilihan lain.
pilihan orang NU, orang PKB yang ini menjadi ceruknya. Muhaimin bisa saja diganti, tapi kemudian Anies akan tetap berlayar dengan perahu Nasdem, PKS, dan juga NU atau PKB. Jadi ini akan tetap berlayar menuju Pilpres. Jadi tidak perlu dikhawatirkan, Surya Paloh sudah pasti berhitung mengenai hal ini, dan bisa saja ada tokoh-tokoh NU atau PKB yang bisa menggantikan Muhaimin apabila ini ada situasi sangat darurat. Saya kira ini sudah dipertimbangkan plan A, plan B, dan plan C-nya, dan kita tahu bahwa ada abangnya Muhaimin juga Menteri Desa ini juga bisa menggantikan posisi Abdul Halim Iskandar ya. Abdul Halim Iskandar. Ini juga tokoh NU yang pernah menjadi ketua PWNU Jawa Timur, dan ini pengaruhnya PKB, iya. ketua DPW PKB. Oh ya, sorry, ketua DWP PKB. Dan kita tahu juga bahwa kalaupun ada konflik antara PKB dengan NU, tapi dengan hadirnya Muhaimin, saya kira bisa disingkirkan kemudian ego-ego konflik-konflik itu. Dan ini yang tidak dimiliki oleh kubu atau poros Ganjar dan Prabowo. Jadi saya melihat ada optimisme yang begitu luar biasa dengan masuknya PKB ke koalisi perubahan, dan jangan kemudian ini malah suaranya akan semakin mengecil. Justru menurut saya kelebihan ada irisan-irisan antara AHY dengan Anies, artinya merata di Indonesia, sehingga kebutuhan Anies akan Jawa Timur yang tidak dimiliki oleh AHY ini ditutupi oleh Muhaimin. Oke lah, dulu ada SBY, tapi AHY ini kan bukan SBY. Ya. Di Pacitan memang kuat, di Mataraman SBY juga cukup kuat, tapi sekarang yang tampil adalah bukan SBY tapi AHY. Maka ini bisa disubstitusi oleh kehadiran Muhaimin Iskandar. Begitu Bung Hers. Ya. Dan itu saya kira sebenarnya menarik juga yang seperti Anda sebutkan, kemungkinan meskipun tadi malam sudah memutuskan mencabut mandat atau mencabut dukungan terhadap Anies, tuh kalau Anda sendiri yakin kemungkinan akan masih bisa berubah begitu ya Demokrat, karena memang saya lihat sendiri pilihannya kemana buat Demokrat kalau tidak bersama dengan Anies gitu. Ya, saya kira masih bisa berubah. Kita bisa lihat, kalaupun Demokrat akan ke kubu pendukung Prabowo Subianto, maka kita bisa lihat kingmaker Prabowo Subianto adalah Jokowi. Yes. Meluka mendalam SBY masih belum sembuh menurut saya, dalam kasus di mana Muldoko coba mengambil alih Demokrat. Di belakangnya tentu orang berpikir adalah istana, dalam hal ini adalah Presiden Jokowi. Nah, memang ada hubungan yang tidak bagus antara SBY dengan Megawati. Ini dampak dari pertarungan Pilpres 2004 dan 2009. Maka kemudian pelan-pelan ini kan luka ini sudah coba diobati dengan kehadiran pertemuan Puan dengan AHY, maka sangat logis kalaupun akan berlabuh ke koalisi mana, lebih ke Ganjar menurut saya, Bung, daripada ke Prabowo Subianto. Itu ada hitung-hitungan, kemudian apalagi di koalisi Ganjar ini hanya ada 2 partai parlemen, PDI dan P3, maka Demokrat akan bisa mengisi, sehingga komposisinya semua adalah masing-masing poros ada 3 partai politik. Nah, ini juga menurut saya kalau SBY memang bicara soal harga diri, maka akan bisa pindah. Tapi kalau bicara kembali lagi ke poros perubahan, keinginan perubahan, bukan keberlanjutan program-program Jokowi, menurut saya juga lebih baik atau kemungkinannya akan balik lagi ke poros perubahan. Politik tentu bukan bicara malu tidak malu atau berkhianat atau tidak, tapi kepentingannya menurut saya. Begitu Bung Hers. Ya. Oke, dan catatan lagi saya kira dengan call tinggi dari Demokrat bahwa AHY harus jadi calon wakil presiden itu membuat repot mereka ya untuk kemana-mana juga gitu ya. Ya, saya kira kelemahan AHY tidak pernah duduk di pemerintahan atau di kenegaraan, hanya sampai jabatan letnan kolonel, dalam hal ini komandan batalion. Ini kelemahan AHY
kalau mau masuk di kubu yang manapun, kita bisa lihat kalau harus masuk ke kubu Prabowo misalnya, dia tidak bisa juga meminta call Wapres, nggak bisa. Begitu juga di koalisinya Ganjar Pranowo, karena yang menentukan adalah Megawati. Jadi kemungkinan tipis sekali AHY akan mendapatkan tempat posisi cawapres di dua poros itu. Justru dengan posisi tetap di koalisi perubahan, maka akan ada kompensasi atau power sharing buat Demokrat yang jauh lebih menguntungkan daripada bergabung dengan poros yang baru, karena ini dianggap Anda pendatang baru. Kita Ya, bisa lihat dalam beberapa kasus pada pemilu presiden 2019, Demokrat juga adalah partai terakhir yang bergabung ke koalisi yang mendukung Prabowo, dan selalu begitu Bung Hersu, ya, ya, dengan ya, ya, coba ya. mengupayakan main dua kaki, coba juga menawarkan proposal ke kubu Jokowi dan kepada kubunya Prabowo. Ini dibaca juga oleh semuanya bahwa Demokrat juga potensi bermain dua kaki, sehingga kemudian orang tidak partai politik tidak menganggap bahwa Demokrat dizolimi dalam kasus ini, karena itu hal yang biasa dalam Ya. politik. Kita tahu bahwa Mahfud MD juga sudah ukur baju putih, Bung Hersu, tapi tidak jadi. Ya. Marwarar Sirait juga, Bung Hersu, sudah pakai baju putih, Ya. celana hitam di istana, tidak jadi dilantik. Aha. Jadi sangat mungkin. Oke, baik, Bung Giting, terima kasih atas kebersamaan kita kali ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jusqu'à mon sang et je ne sens plus qui je suis, il n'y a plus d'innocent. J'aimerais dire que je sais ma route et que je ne doute que quand j'ai bu mes vues.